Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang haus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Reboko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Ina mata karala basyende begede mata. Ino motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu.
Karabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagianmu Tuhan, Engkau sedang menjamah umatmu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Kolose 1 ayat 27. Karena mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya mau bacakan dalam bahasa Inggrisnya, kurang lebih terjemahnya seperti ini nih.
Allah dengan senang hati akan memberitahukan betapa besar kekayaan dan kemuliaan. Dan ini harusnya menjadi jatah untuk orang-orang Yahudi, tapi diberikan bukan untuk orang Yahudi lagi, terbuka untuk semua orang, yaitu Kristus yang di dalam kamu. Harapannya Tuhan untuk membuat kemuliaannya nyata dalam kehidupan kita. This powerful sekali harusnya. Bapak Ibu, kekristenan kita itu harusnya powerful sekali. Yang membuat kita nggak power, nggak memiliki otoritas, nggak memiliki kuasa. Karena kita mau jalan mau kita sendiri, hidup mau sendiri, seenak perut kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu tanpa peduli dengan perasaan Tuhan, tanpa peduli dengan maunya Tuhan. Sehingga kekristenan kita dari tahun ke tahun tidak berubah, nggak ngalami perubahan. Orang yang kenal Tuhan, saya sudah sering sekali ngomong seperti ini. Kalau dengerin khotbah saya di YouTube tahu itu. Orang yang kenal Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya berubah, mulutnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, dan karakternya berubah. Karena kita dibawa dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang jadi masalahnya, real nggak hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Coba tanya yang punya suami, tanya di sampingmu. Istri-istri tanya suamimu, anak-anak coba tanya orang tuamu. Benar gak hidupmu selama ini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Hari ini kita peringatin Yesus lahir. Dia bukan bayi lagi, dia adalah seorang raja yang harusnya memerintah dalam kehidupan kita. Kita di dalam Kristus, hidup kita bukan milik kita sendiri, harusnya milik Kristus sepenuhnya. Kita tidak punya hak apa-apa. Jangan beri ruang kosong dalam hidupmu untuk dirimu sendiri. Kalau kita berikan ruang kosong untuk diri kita sendiri, kita menjadi orang yang ego, keras kepala, maunya sendiri, benarnya sendiri, senangnya ngikutin keinginan daging dan hawa nafsu. Bagaimana mungkin bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Dan harusnya Tuhan manifestasi melalui hidup kita, dan orang lain bisa melihat kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Kok tertegun? Kenapa? Belum minum kopi pagi? Di 2 Korintus 3 yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semuanya ini setelah percaya Yesus, hidup kita bukan diri kita lagi, hidup kita harusnya milik Kristus. Dan semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Kristus. Apanya yang mencerminkan kemuliaan Kristus? Dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan loh. Harus. Kalau hidupmu hari ini masih hidup dalam dosa, hari ini keputusan untuk ambil keputusan untuk bertobat kembali. Kalau hidup kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita nggak sesuai apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, ujung dari hidup kita nggak mencapai destinasi Tuhan loh. Kita hanya sekedar menjalankan hidup, tapi hidup kita nggak memiliki makna apa-apa. Hanya just hidup. Seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Mereka juga hidup, mereka bekerja, melakukan aktivitas apapun, dan hidupnya memiliki dampak apa-apa. Harusnya Kristus yang tinggal di dalam hati kita, itu yang manifestasi semakin hari semakin besar kemuliaannya. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Katakan, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apakah menjadi sama seperti Yesus itu seperti gondrongnya, jenggotnya? Bukan. Karakter, sikap, kelakuanmu, tindakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Diprosesnya lewat apa? Diprosesnya adalah lewat orang yang paling dekat dengan hidupmu. Kalau anak-anak diprosesnya melalui orang tuamu. Kalau suami diprosesnya lewat orang yang paling kamu cintai dan kamu kasih. Siapa itu? Orang di sampingmu yang tidur bareng, makan bareng selamanya itu. Siapa? Lah kok belum sarapan semua kelihatannya, nih ngomong aja berat banget. Siapa? Istri. Suami dibentuk lewat siapa? Istri dibentuk lewat siapa? Suami. Itu cara Tuhan membentuk kita loh. Dan itu tidak enak. Respon kita salah, hasilnya salah, ada ujungnya kita akan ngulang lagi. Berapa banyak kita ketika dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, itu tidak langsung ujuk-ujuk datang ke gereja berubah, tidak. Itu perjalanan kekristenan setiap hari, dari hari demi hari. Dan selalu hebatnya dikirim orang-orang yang menjengkelkan, dikirim orang-orang yang menyebalkan, dikirim orang-orang yang kelakuannya aneh dan horor semua. Tetapi reaksi kita harus sama seperti Tuhan. Amin. Biasanya reaksimu seperti apa malahan? Loh kok tertegun kabeh? Kelihatannya kudus suci tak bercacat celah ini semuanya nih.
Nyatanya kita harusnya diproses, dibentuk, harusnya ngapain? Katakan senyum. Turunin maskermu, senyum dulu coba. Praktek, senyum. Nanti waktu kamu dibentuk dengan orang lain yang menyebalkan. Karena perjalanan dibentuk, diproses menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu tidak datang ke gereja nyembah Tuhan. Kamu datang ke gereja nyembah Tuhan, kamu datang di dalam doamu, membangun keintimanmu dengan Tuhan di kamar doamu itu mendatangkan urapan. Tapi karaktermu itu dibentuknya melalui orang-orang yang menjengkelkan, kata orang Surabaya, bencekno, ngeselin. Dan itu setiap hari kita ketemu. Kenapa ibu ketawa? Kayaknya baru ngalami ya. Haleluya. Benar apa enggak? Dan nyatanya kita seringkali reaksi kita salah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, terutama yang gak enak-enak itu, kan seringkali terjadi kan. Kita berdoa pingin berjalan lewat jalan tol sama Tuhan, gak taunya dibawa muter-muter. Udah muter-muter kejedok pintu lagi, kadang kejedok tembok, kadang bangkrut, stres, bingung, kacau. Kadang diizinkan seperti itu supaya kita tuh nempelnya sama Tuhan. Tapi kalau kekristenan kita berjalan dengan baik semuanya, kamu gak punya pengalaman dengan Tuhan. Lu bangsa Israel di bawah, perjalanannya ke padang gurun, tahu ngapain? Dilatih Tuhan. Dari budak dipersiapkan menjadi seorang pahlawan, tapi ternyata tidak bisa jadi pahlawan. Kerjaannya ngomel, gerutu waktu dibentuk Tuhan. Kalau kerjaanmu waktu dibentuk Tuhan ngadepin masalah goncangan, tekanan, himpitan, ngadepin orang bencana, reaksimu langsung kesel aku, kamu akan ngulang. Dan tanpa sadar kita seringkali bereaksi salah. Kalau kita bereaksi salah, seperti murid-murid di tempat ini, kalau nggak lulus ngapain? Remedial. Ujungnya nggak sampai destinasi Tuhan. Banyak orang Kristen rajin di gereja, nyembah Tuhan, mukanya manis, haleluya, salam, wah kudus, ganteng-ganteng ini, bapak keren-keren, ibunya juga cantik-cantik semuanya. Tahu nggak, aslimu akan ketahuan waktu kamu ngadepi hal yang paling tidak enak. Yang pertama keluar dari mulutmu itulah dirimu. Bisa seperti malaikat, bisa seperti Tuhan Yesus, bisa juga seperti iblis. Manifestasi hidupmu seperti apa hari ini? Halo? Sekarang kalau ngadepi masalah ngapain? Ngomel, gerutu, atau tersenyum? Terus bilang sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Mau hatiku ambil, mau hidupku ambilin wes Tuhan. Lah kita kan pingin jadi orang seperti Yesus kan, diubah menjadi kemuliaan semakin besar kan. Kalau kita ini belajar mati terhadap diri sendiri, kita mati terhadap keakuan ego dan hawa nafsu kita, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang dahsyat dan besar loh. Tapi pada kenyataannya orang Kristen kan nggak ngidupin apa yang Tuhan janjikan. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan melebihi apa yang pernah aku lakukan. Karena pada kenyataannya kita ngapain? Memblem, lempem kayak kerupuk kecemplung got. Gak ada power, gak ada kuasanya, gak ada otoritasnya. Harusnya kita setiap hari berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Tadi ayat tadi dijelaskan loh. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kemuliaan itu nempel dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu ngapain jalan-jalan? Dengan kemuliaan yang tidak terselubung, artinya kemuliaan Tuhan itu nempel pada kita. Ingat gak Musa setelah berdoa 40 hari 40 malam, gak bawa handphone, gak bisa main TikTok, gak bawa kompor, dia doa puasa. Waktu turun dia ngalamin apa? Orang Israel gak tahan ngeliat kemuliaan Tuhan. Tahu gak, kemuliaan Tuhan itu hari ini harusnya nempel pada setiap pribadi kita. Karena Tuhan yang perkasa, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tinggal dalam hatimu, tinggal dalam hidupmu. Kira-kira engkau anak muda, kira-kira orang bisa ngelihat lu, kamu kok berbeda, kenapa? Karaktermu kok berbeda, kamu menghadapi seperti ini. Lu berbeda kenapa? Karena ada Tuhan yang manifestasi. Lu kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan, karaktermu, sikap, kelakuanmu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak bergaul dengan Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan, tambah hari engkau tambah keras kepala, dablek, ngeyelan, diomongi beneri sendiri, benarnya sendiri, menangnya sendiri, susah minta maaf, susah bertobat, seenak perut sendiri. Dan orang kayak begini bisa mencapai destinasi Tuhan apa enggak?
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin hari semakin besar. Kemuliaan itu loh semakin besar. Orang gak melihat dirimu sendiri. Makanya orang Kristen harus mati terhadap dirinya sendiri. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau tidak, kaget gak dengan suara saya? Aku tak mundur aja. Nggak apa-apa, biar jadi nabi suatu hari buat bangsa ini. Banyak orang dagingnya yang nonjol, jalan maunya sendiri, dia bertindak seenaknya sendiri. Setelah kita lahir baru, kita terima Yesus, tiap minggu rajin ke gereja, hidupmu bukan kamu lagi, hidupmu milik Kristus sepenuhnya. Makanya kalau mau ngapa-ngapain harus tanya Tuhan dulu. Bahkan kau mau marah pun harus tanya Tuhan. Boleh nggak aku marah? Apalagi mau ngomel-ngomel tanya Tuhan. Karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Amarah hanya membuat kita jatuh dalam dosa dan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi kenyataannya kita suka tersenyum atau suka marah? Kayaknya suka tersenyum semua di sini. Ibu yang di belakang, hari ini harus belajar berubah. Melakukan segala sesuatu harus seizin Tuhan, semau Tuhan, bertindak sekehendak Tuhan, supaya tambah hari Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Bayangin kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, kira-kira Tuhan bikin berhasil, sukses apa enggak? Benar apa enggak? Lo kunci sukses dan berhasil, ibu-ibu yang di sebelah, anak-anak muda, kalau kau ingin sukses dan berhasil, masa depan powerful dan punya otoritas dan kuasa, kamu dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Engkau yang ini harus berdoa untuk pasangan hidupmu. Jangan gampang ganjen-ganjenan, kamu adalah orang mahal. Tanya sama Tuhan, pasangan dari Tuhan itu seperti apa? Karena setiap hari saya konselingin orang keluarga yang kerjaannya geger ributan karena salah pilih pasangan. Harus tanya sama Tuhan. Kalau kamu tanya Tuhan, kamu akan dapat sesuatu yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Karena Tuhan mau sediakan sesuatu yang besar di masa yang akan datang, supaya rencana Tuhan digenapi melalui kehidupan kita. Tuhan ingin kemuliaannya manifestasi melalui kehidupan kita. Dan banyak orang diberkati melalui hidup kita. Tapi kalau kita ngikutin keinginan kita sendiri, mau kita sendiri, hidup kita nggak dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan keakuan ego dan hawa nafsu. Sehingga kemuliaan tidak memancar dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang kelakuannya aneh. Kristen sih Kristen, ngomongnya firman, postingnya si firman Tuhan, tapi pada kenyataannya hidupnya jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Percuma saya khotbah ngomong palsu. Kekristenanmu harus bisa nikmatin pasanganmu loh. Kekristenanmu harus bisa dinikmatin istrimu. This is real, menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Ibu-ibu, suami harus menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Anak-anakmu juga harus menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Karena kemuliaan itu semakin memancar. Terus kalau kita ketemu orang yang kenal Tuhan, orang itu juga bisa menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita hari ini. Katakan, Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan belum selesai loh dengan hidup kita. Kalau udah selesai beberapa bulan yang lalu kan udah lewat kan. Nyatanya kita sampai hari ini bisa duduk, bisa berdandan, pakai skincare, bisa ke salon, dandan cantik dan luar biasa. Apa kira-kira Tuhan gak punya rencana atas hidupmu? Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu yang harus digenapi loh. Dan itu dimulai dengan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Amin. Apa yang saya katakan ini nanti kamu akan lakukan di rumah. Apa yang saya khotbahkan ini gak akan kamu ngerti sampai kamu praktek ketemu orang yang jengkelin tadi itu. Ketemu orang yang paling bencekno itu. Kalau Surabaya kata bencekno kan paling populer itu. Waktu kamu ketemu itu dan kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan kau mau apa dalam hidupku? Tapi kalau kita kedagingan, kita ngomong, gara-gara dia, males. Karena kebanyakan kita kalau ngadepin masalah, kita langsung ke pasar hewan, beli kambing warnanya hitam. Nah, kita coba salahin orang lain. Berapa banyak bapak-bapak kalau ngadepin problem dengan perselisih pendapat dengan istrimu, dan kamu langsung histeris, panik, jelekin, ngomong jelek, ngomong busuk,
bahkan dibawa nenek moyangnya, Pak Kongco, Mak Kongco, encimnya dibawa semuanya. Loh, apa hubungannya? Pada kenyataannya kita kalau ribut gegeran dengan pasangan kita, kita seringkali bahwa memang keturunan ini kayak begitu tuh, bapakmu kayak begitu. Dengerin baik-baik loh, kata-katamu menyakiti dan melukai loh. Harusnya kamu sadar kalau kamu berselisih dengan orang lain itu adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk membentuk hatimu. Dan itu kita alami setiap hari. Itu loh caranya Tuhan membentuk kita. Tahu nggak cara Tuhan mematikan keinginan daging dan hawa nafsu kita? Kita dipertemukan dengan orang-orang yang paling jengkelin. Dan setiap hari kita harus sering ketemu orang model kayak begitu, sampai kita nggak bereaksi apa-apa. Tapi kalau kita bereaksi artinya dagingmu harus dimatikan. Kalau kita sering kali marah, ego, marah, ngamung-ngamungan, cerit-ceritan, histeris, panik, artinya dagingmu perlu dimatikan. Orang mati itu bisa ngomong apa enggak? Orang mati bisa ngomel enggak? Kalau engkau mau ikut Tuhan menjadi serupa segambar dengan Kristus, engkau harus mati daging. Lah, tertegang semua. Amin. Ini makanannya sehat ini. Apa yang saya sampaikan ini? Ini akan membuat hidupmu mengalami kemenangan hari demi hari. Ini apa yang saya sampaikan hari ini, hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang akan datang kepadamu, aku deket sama kamu tuh enak loh. Kok adem ya? Sebenarnya dia tertarik sama kita bukan karena kita keren atau kita cantik atau kita wangi badan kita, karena ada kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Lah, orang seneng nggak deket sama kamu selama ini? Wah, ada dia, ada males lah. Jangan deket-deket itu, jengkelin itu, sering nyakitin ngomongnya. Ngomong itu nyelekit, hati-hati. Kalau ngomongmu gampang nyelekit dan nyakitin orang lain, hati-hati. Hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya ngomong tentang karakter yang semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Seringkali kita ngomong 5 menit dan kita ngomong seenak perut kita, nyakitin. Nggak taunya yang kita omongin, yang nerima perkataan kita yang menyakitkan tuh ingat sampai seumur hidupnya lah. Dan kita udah lupa. Bukankah itu melukai dan menyakiti hati Tuhan? Amin. Ngerti nggak sampai sini? Diberkati apa tidak? Katakan aha. Biasa. Makanya bersyukur. Kalau engkau mengalami tekanan, himpitan, persoalan kayak apapun, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar. Senang hadapi tantangan apa enggak? Ya ora demen toh, apa ngadepi tantangan iki, guys. Maunya terima berkat toh. Bener apa enggak? Kalau kamu mau dapat tantangan, artinya Tuhan mau promosi kamu loh. Tapi pada kenyataannya, mau Pak, wis ngene-ngene wis Pak, pokoke uripe enak ae, aman-aman. Cara Tuhan mempromosi selalu goncang hidupmu loh. Meremukan loh. Dan kita harus mengalami namanya proses peremukan. Katakan peremukan. Yang diremuin apamu? Dagingmu itu loh. Dan harus diremukan supaya Kristus yang berkuasa dan bertata dalam hidup kita. Kita peringatin Yesus kan bukan jadi bayi lagi. Yesus kita adalah raja di atas segala raja. Lah kok nggak ada amin? Wah, haus ya, nanti ambil aku ya. Kita hari ini meringatin Yesus yang begitu powerful. Bukan lagi bayi, tapi Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Dan itu manifestasi tinggal di dalam hidupmu loh. Harus hidupmu powerful dan berkuasa loh. Kita ini harus menghormatin Tuhan sebagai Raja, bukan sebagai gembala aja. Gembala itu baik loh, contohnya gembalamu itu loh baik. Kamu sakit didoain, kamu kurang beras dikirimi beras, kamu sedih dihiburi karena gembala memang baik. Kalau kita kenal Tuhan sekedar baik saja, lama-lama kita kurang ajar. Tapi kita juga harus hormatin Tuhan sebagai Raja dan kita respect dan hormat. Bagaimana cara hidup kita menghormatin Raja? Di kitab Efeser, kalau orang menghadap Raja dan Raja tidak berkenan, dipotong kepalanya. Karena respect dan hormat sama Tuhan. Itu harus seperti menghormati Raja. Hidupmu hati-hati, gak sembarangan, gak sembrono. Ngomong pun gak sembarangan, gak sembrono. Bagaimana mungkin kita ini sebagai manusia aja diundang pejabat aja kita mesti pakai pakaian rapi kan? Betul apa enggak? Itu manusia loh, manusia biasa loh. Bagaimana kita setiap hari menghadap Raja segala Raja. Kamu dudukmu juga harus teratur, tertib kok. Pelajari tentang etikanya Salomo, kitab Salomo itu. Mereka, orang seluruh bangsa,
berikhtiar mendatangi Salomo karena ingin belajar loh, bagaimana pegawainya duduk, bagaimana ngatur, bagaimana memiliki hikmat dan pengertian luar biasa. Karena dia tahu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita juga harus tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen bukannya sekedar datang ke gereja. This real praktek kekristenanmu adalah 24 jam sehari di luaran sana. Seperti apa? Seperti Tuhan? Atau seperti setan? Harusnya semakin hari semakin seperti Tuhan, karaktermu, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu. Dan kita akan semakin diubah menjadi orang-orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Tuhan panggil orang Kristen. Yesus mati di kayu salib itu salah satu tujuannya, atau enggak? Kenapa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diberikan otoritas, diberikan cuma-cuma sama iblis. Dan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita menjadi miliknya, dan dikembalikan otoritas yang dicuri iblis itu dikembalikan kepada setiap orang percaya. Dan kita diberikan kemampuan untuk memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tidak heran kalau orang yang nempel sama Tuhan, orang itu semakin dipercayakan. Dan prinsip kerajaan Allah adalah setia pada perkara kecil, dan Tuhan akan percayakan perkara besar. Itu prinsip kerajaan Allah. Tetapi orang Kristen hari ini maunya yang gede-gede langsung instan. Tidak bisa. Ikut Tuhan itu mboten saged tergesa-gesa. Maunya bim salah bim karena semuanya diajari dengan instan. Ikut Tuhan itu step by step. Setiap hari berjalan bersama Tuhan. Hari ini berjalan sama Tuhan, besok berjalan sama Tuhan, besok berjalan sama Tuhan. Kamu lupa bikin dosa, kamu lupa ngomel. Kamu yang kamu pikiri adalah Tuhan. Orang berpikir Tuhan itu main kecapi di surga apa gimana, sehingga hidupnya ngawur dan sembarangan, gak sadar dengan Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu, Tuhan adalah hadir dalam hatimu, tinggal di dalam hidupmu. Di Yeskiel 36 ayat 25 dan 27, Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang baru itu sebagai tempat tinggalnya Tuhan dalam hidupmu. Dulu di zaman perjanjian lama, Tuhan manifestasinya di tabut loh, di tabernakel manifestasinya, di ruang Maha Kudus. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, tirai terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah, itu yang belah Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Perkasa tinggal dalam hidupmu. Allah yang Maha Perkasa tinggal dalam hidupmu. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Hidupmu itu powerful apa tidak? Harusnya. Karena ada Tuhan, harusnya orang Kristen memiliki kuasa dan otoritas yang berbeda toh. Benar apa enggak? Karena Allah pencipta langit dan bumi tinggal di dalam hatimu. Makanya orang harus mengalami kelahiran baru. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan itu begitu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia nggak bisa tinggal dalam pribadi yang najis dan kotor. Makanya kalau hari ini masih hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepahitan, bertobat loh. Dengerin baik-baik. Tuhan begitu kudus, begitu suci, dia tidak bisa menyatu dengan tubuh yang berdosa ini. Makanya diberikan hati yang baru dan roh yang baru, supaya Tuhan bertahta di dalam diri kita dan memerintah di dalam hidup kita. Makanya orang yang menaklukkan diri kepada Tuhan, orang itu adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, pasti apa saja yang dikerjakan, apa yang diperbuatnya berhasil. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dan berhasil, simple. Dengar suara Tuhan dan lakukan, kelar. Tapi yang jadi masalahnya, kita sering dengar suara siapa? Itu yang jadi problem loh. Kita sering kali dengar suara kita sendiri, dengar suara orang lain. Kenapa kita nggak dengar suara Tuhan? Karena kamu malas belajar firman Tuhan. Belajar dengan Samsung Kudus itu, ada Alkitabnya kan di dalamnya. Kan nggak ada yang bawa Alkitab ya sekarang. Semuanya pakai Samsung Kudus, iPhone Kudus semua kan. Belajar dengan firman setiap hari itu loh. Kamu dengar suara Tuhan, kamu berjalan bersama Tuhan, kamu bergaul sama Tuhan, kamu dengar suara Tuhan. Tuhan tuntun apa? Jalan, pasti hidupmu sukses dan berhasil. Nggak mungkin kalau Tuhan sertai, Tuhan nggak bikin sukses dan berhasil. Kenapa kita ini nggak berhasil, nggak sukses? Karena kita ngambil keputusan mau kita sendiri. Dan waktu kita ngambil keputusan sendiri, kita anggap benar, kita anggap oke, ujungnya kita bentur tembok loh. Yes. Artinya apa? Kalau kebentur tembok, kamu salah loh.
Kamu harusnya balik lagi di hadapan Tuhan. Makanya bersyukur kalau kamu ngadapin masalah, artinya Tuhan sedang meluruskan jalan hidupmu supaya berjalan seperti yang Dia mau, seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Semakin kita berjalan dengan Tuhan setiap hari, semakin kita berjalan nyenengin hati Tuhan. Kita semakinnya hati-hati. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru, supaya hidup kita itu dipimpin setiap hari. Di Yohanes dijelaskan, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Tidak hanya tinggal di dalam kamu, Dia menyertain kamu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus lahir, Dia mati menebus dosa kita. Dan sebelum Dia berangkat ke surga, Dia minta sama Bapa, minta rohnya menyertain kita hari ini, membimbing kita. Ya harusnya kita setiap hari bergaul dengan Roh Kudus yang menyertain kita itu loh. Makanya di Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa kok diduka? Kata duka itu artinya disakitin pikiran dan perasaan. Ibu, kalau pas suamimu ngomong kasar, kamu kadang terluka kan? Betul apa enggak? Ibu-ibu itu kalau suaminya cuek, ngomongnya ketus, istrimu itu terluka. Tuhan pun juga, kata duka itu dilukai pikiran dan perasaan loh. Tuhan bisa dilukai pikiran dan perasaan karena apa? Sikap tindakan kita yang mau kita sendiri. Dan hari ini harus berubah. Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Aku mau hidup berjalan seperti yang Engkau mau. Ini aku serahin hidupku kepadamu sepenuhnya. Makanya setiap hari harus koreksi diri sendiri, jangan suka ngoreksi orang lain. Tapi pada kenyataannya kita suka koreksi orang lain daripada ngoreksi diri kita sendiri. Halo? Amin. Kita belajar koreksi hati kita setiap hari, biar hidup kita gak nyakitin dan melukai hati Tuhan. Semakin berjalan nyenengin Tuhan setiap hari. Kalau kita bertindak benar, bersikap benar setiap hari seperti yang Tuhan mau, semakin hari kita berjalan diubah menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita didapatin orang seperti itu, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Percaya, kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan tuh pelihara hidupmu. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. Kenapa kita khawatir, stres, bingung? Karena kita kadang lupa Tuhan dan kita ingat masalah kita. Tapi kalau orang bergaul dengan Tuhan, ya gak akan lupakan Tuhan kan. Tapi ingat Tuhan setiap hati, setiap harinya, hatinya nempel sama Tuhan. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, dengerin suara Tuhan. Hidupmu akan semakin hari di bawah, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tahu nggak perjalanan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain itu lewat apa namanya? Katakan permukaan. Kita diberjalan nih dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tadi lu ayat tadi itu diubahkan dari kemuliaan yang semakin besar. Terjemahan bahasa Inggris from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Perjalanan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain itu namanya proses permukaan. Semakin kamu mati daging, mati terhadap keakuan, ego, hawa nafsu, pengendalian diri, penguasaan diri, amarah, ngambekan, tersinggungan, semakin mati terhadap itu, kamu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin mencerminkan kemuliaan, dan hidupmu otomatis memiliki dampak dan otoritas. Ada orang ngomong apapun kasih senyum aja, wong enek sing lakoni ya jarne ae. Tapi kenyataannya kalau kita ngadepin kayak begitu kan teriakan kita histeris, daging kita nggak terima kan. Tapi sekarang saya itu belajar sama mama saya, ibu saya, sebutnya saya panggilnya mak saya. Kalau orang Chinese mak kan dingin engkong kan, encim kan, mak saya. Kalau ada orang, kita seringkali komentar-komentar yang nggak penting banget ya, orang bikin dosa, bikin kelakuan buruk, kita seringkali ikut nimbrung di dalamnya. Jangan, nggak usah. Jangan kotori mulutmu dengan kata-kata yang busuk dan jahat. Oh, ada yang lakoni jarne ae wis, dijarne ae. Sepenting uripe dhewe kaya Yesus Kristus. Sing penting uripku kaya Yesus Kristus, kelakuanku kaya Yesus Kristus. Itu jauh lebih powerful. Sekarang fokusnya hati kita sama Tuhan. Saya udah diintimidasi di belakang sana. Dengan waktu 5 menit, saya harus ngomong cepat ini. Dengerin baik-baik. Semakin hari kita semakin menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita sama Tuhan. Manusia itu ada 3 bagian loh. Roh, tempat tinggalnya Tuhan, ada jiwa, dan ada tubuh. Kita sejatinya kita adalah manusia roh. Sejatinya kita yang punya jiwa,
Jiwa itu apa? Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Dan itu harus diperbarui setiap hari dengan firman. Makanya di Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi di mana letaknya? Di jiwa. Belajar firman kayak begini, aku mau praktek firman di rumah, di luar sana, praktek firman di rumah, hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa yang saya khotbahin ini, kamu bisa hari ini senyum, coba senyum dulu. Senyum toh, wangele rambil senyum toh. Kamu dengerin sambil tersenyum, kamu waktu ngadepi masalah kamu bisa nangis-nangis. Kalau nggak kuat telepon Pak Budi, pasti didoain. Kamu akan diproses Tuhan loh. Harus diproses Tuhan. Karena perjalanan menuju kemuliaan lewat permukaan namanya. Hari demi hari diremuin tuh loh. Dagingmu itu loh, egomu itu loh, emosimu itu loh. Dan kamu bisa tersenyum. Wah, itu pendeta dari Jakarta kerjaannya marah-marah. Bener loh aku ngalami. Nanti ngomong gitu ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ini. Dan kamu akan suatu hari saya datang ke sini lagi, kamu menjadi orang-orang yang diurapin Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Lihat tangannya mana? Tangan. Punya tangan semua kan? Lihat, tanganmu ini akan memberkati banyak orang. Katakan, tangan saya akan memberkati banyak orang. Akan menyembuhkan banyak orang. Powerful apa enggak? Hidup seperti Kristus itu kayak gitu. Bukan ngemis, aduh tolong aku tumbangi tangan, aku pusing, Pak Gembala aku stres Pak Gembala. Kamu tuh dari Kristen bertahun-tahun kok istrinya nangis, stres, jerat-jerit aja. Harusnya sekarang bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Ini orang adalah orang-orang yang akan dipercayakan perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Ini anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Bapak akan mengalami terobosan sesuatu yang ilahi. Amin. Pagi hari ini ditanya ini selaper kelihatannya. Waktu saya mau habis tuh. Diberkati? Katakan ahai. Luar biasa. Ini saya mau tutup nih. Bilang jangan dong, bilang gitu. Tunggu. Ini saya mau selesai khotbah ini. Enggak sayang sama saya ini, enggak sayang sama saya ini. Ulang lagi, saya ini mau selesai ini. Saya diomel yang belakang loh, waktunya habis dulu. Sekarang tutup matamu. Senang kan dengerin firman? Prakteknya harus senang juga ya. Nanti pulang langsung praktek, mobilmu disenggol orang langsung. Terus ketemu tetangga yang sini-sini. Halo, puji Tuhan. Praktek gitu ya. Hari ini sambil ketawa-ketawa, tak bikin ketawa sambil mati daging nih. Pulang langsung praktek. Loh kok berbeda ya? Loh suamiku kok berbeda sekarang? Kok seperti Yesus ya? Suamiku jadi romantis mesra loh. Istriku kok kelihatan manis ini. Aduh kok penuh penguasaan diri. Kira-kira kalau kita memiliki karakter seperti Yesus nih, suami-suami, istrimu tambah sayang apa enggak? Istri, suamimu tambah sayang enggak? Kalau istrimu seperti Yesus, biasanya keluar kata-kata 1 juta kali dalam satu hari, tiba-tiba kok penuh penguasaan diri nih. Suami tambah cinta enggak? Uang jajanmu ditambahin loh. Bukan Christmas ini. Nanti Tuhan akan berkati kamu powerful dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. I just want to praise you. Bangkit berdiri sama-sama. Just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High.
matamu. Ada orang di sini yang kepahitan benci sama seseorang nggak? Nggak ada ya, udah merdeka semuanya. Masih simpan kesel sama orang, Pak? Bangkit berdiri, Pak, tetap main. Ada orang yang simpan kesel sama seseorang dalam ruangan ini, di sebelah sana. Maju ke depan, saya mau doain. Yang jengkel sama orang nggak bisa mengampuni. Nggak ada lagi. Nggak usah angkat tangan, Bu. Yang lain, yang jengkel sama orang, simpan kesel sama orang. Tutup matamu. Tutup matanya. Ada lagi. Alkitab berkata, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada solusi lain kecuali mengampuni. Kitab Matius katakan, kalau engkau mempersembahkan korban dan kamu ingat sesamamu atas masalah dengan saudaramu, tinggalkan ibadahmu dan temuin orang itu, beresin dulu. Harus mengampuni, sekalipun menyakitkan. Kalau nggak bisa mengampuni, ingat-ingat sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa mengampuni, aku minta kekuatan untuk mengampuni. Ingat-ingat wajah orang itu dan lepaskan pengampunan. Kalau ibu masih simpan kepahitan, jengkel sama seseorang dan bisa ngampuni, dengerin baik-baik. Ibu hari ini ketika ketemu, dipanggil Tuhan, engkau nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Engkau nggak ketemu Tuhan, tapi engkau ketemu iblis dan roh-roh jahat di udara. Tidak ada solusi lain kecuali melepaskan pengampunan. Amin. Ikutin doa saya, ibu-ibu, bapak dan ibu yang di depan. Bapa, dalam nama Yesus, aku minta kekuatan untuk mengampuni orang yang bencekno, yang ngeselin, yang melukai, yang menyakitin aku, yang pernah mengecewakan aku. Tuhan Yesus, berikan kemampuan aku untuk melepaskan dari sakit hatiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku lepaskan pengampunan. Ingat orang-orang yang paling menjengkelkan ibu siapa? Nggak usah ngomong, doa. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Semuanya tutup mata. Masih terikat dengan dosa. Dengerin baik-baik. Ambil keputusan hari ini untuk bertobat. Ini kesempatan yang terbaik untuk kau dipulihkan Tuhan. Taruh tanganmu di dada kalau engkau masih melakukan dosa dan hidup dalam dosa. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pakai kesempatan ini untuk balik sama Tuhan dan ambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan untuk berubah dan bertobat, Tuhan akan pulihkan hidupmu mulai hari ini. Tuhan akan ubah jalan hidupmu ke masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa dan hari ini kamu bertobat, engkau sendiri akan tanggung ke depannya, dan engkau sendiri akan berurusan dengan Tuhan. Dan hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Dalam nama Yesus, ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, aku mengaku dosa. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Akuin dosamu di hadapan. Ngomong. Minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan. Mulai berdoa dan minta Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan.
Bilang dalam nama Yesus. Ikutin doa saya, dalam nama Yesus. Aku mengaku dosa. Aku bertobat. Aku minta kekuatan untuk hidup benar di hadapan. Dalam nama Yesus. Hari ini aku mengaku berdosa dan aku mau dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu, sini, kamu sini, sama sampingmu, ke depan. Iya, ke depan. Yuk. Baju putih. Bukan, belakangnya. Anak muda, laki-laki, duanya ke sini.